5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan membahas submateri posisi garis terhadap garis sumbu. Ini merupakan bagian daripada bab sistem koordinat. Untuk kompetensi dasarnya sama seperti dua video sebelumnya. 3.2-nya menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.2-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Untuk tujuan pembelajarannya, 321 di sini sudah dibahas pada video pertama, 322 dan 323 sudah dibahas pada video kedua, dan kali ini kita akan membahas 324 menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Kemudian 325 menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kemudian 326 menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Dan 327 menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi lebih cenderung kepada untuk menentukan posisi garis terhadap sumbu X. Di sini ada dua jenis yang sejajar dan tegak lurus. Kemudian untuk materi prasyaratnya di sini kalian harus mengingat kembali bab tentang garis dan sudut. Nah, di sini. Kemudian kita lanjut ke kegiatan belajar mengajarnya. Ini merupakan video terakhir pada sistem koordinat. Di sini akan kita bahas posisi garis terhadap garis sumbu. Nanti akan kita bahas garis yang sejajar garis sumbu, garis yang memotong garis sumbu, dan garis yang tegak lurus garis sumbu. Baiklah, kita langsung saja ke posisi garis terhadap garis sumbu. Nah, ini garis yang sejajar garis sumbu X. Di sini ada garis biru di sini. Nah, ini cirinya jika suatu garis sejajar, maka titik-titik yang ada pada garis ini akan berjarak sama terhadap garis yang lain. Ini sumbu X-nya ya. Karena sejajar dengan sumbu X, maka titik-titik yang ada di garis ini jaraknya akan sama. Nah, contoh misalkan di titik ini jaraknya ke sumbu X di sini ada 1, 2, 3, 4 satuan. Maka di titik yang lainnya pun, nah di sini bergeser, ini akan berjarak sama yaitu 4 satuan. Begitupun dengan titik-titik yang lain. Nah, di sini 4 satuan juga jaraknya. Di sini 4 satuan terhadap sumbu X. Di sini jaraknya 4 satuan terhadap sumbu X dan seterusnya. Nah, ini. Di setiap titik pada garis biru itu, ini jaraknya akan selalu sama terhadap sumbu X. Maka kita katakan garis biru itu sejajar dengan sumbu X. Itu ciri utamanya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini garis merah ini adalah garis yang sejajar dengan garis sumbu Y. Nah, ini sejajar. Posisi sejajar seperti ini. Nah, cirinya sama, yaitu memiliki jarak yang sama terhadap titik-titik yang ada pada garis ini, memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y ini. Nah, di sini jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Maka di titik yang lain pun 5 satuan. Nah, ini cirinya sejajar. Jadi setiap titik yang ada pada garis itu akan memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y. Maka kita katakan garis ini sejajar dengan sumbu Y. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang posisi garis terhadap garis sumbu yang memotong. Nah, ini saya gambarkan garis merah ini garis yang memotong garis sumbu X dan sumbu Y. Di sini
garis merah ini memotong sumbu X. Nah, di sini titik potongnya. Beda dengan sejajar, kalau sejajar, setiap titik-titik yang ada pada garis ini akan memiliki jarak yang sangat sama terhadap sumbu X. Di sini beda. Contoh, kita ambil titik ini. Titik ini, jaraknya terhadap sumbu X adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Dari titik ini, 6 satuan ke sumbu X. Tetapi ketika kita ambil yang ini saja, ini jaraknya 1, 2, 3. Nah, itu beda ya. Tadi 6, ini 3. Bahkan di titik ini 0. Ya. Artinya tepat sekali. Tidak ada jarak ya, di sini dengan sumbu X. Nah, ini memotong. Nah, ini dikatakan titik potongnya. Titik potong terhadap sumbu X di sini. Nah, kemudian garis merah ini pun memotong sumbu Y. Nah, titik potongnya di sini. Nah, gitu. Itu yang namanya garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y seperti ini ya, berpotongan. Kita lanjut, bagian daripada garis yang memotong ini ada garis yang tegak lurus. Nah, ini juga sebenarnya adalah garis yang memotong, hanya bedanya khusus. Nah, ketika garis berpotongan membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat ini, kita katakan garis ini, garis merah ini dengan sumbu X, ini namanya saling tegak lurus. Ya, garis yang tegak lurus, garis sumbu X. Nah, yang merah ini tegak lurus terhadap sumbu X. Ya, cirinya berpotongan jelas dan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku seperti ini. Ya. Nah, begitupun dengan garis yang tegak lurus dengan garis sumbu Y. Nah, di sini. Ini garis merah ini sekarang tegak lurus terhadap garis sumbu Y karena berpotongan dengan sumbu Y, kemudian membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini garis yang tegak lurus garis sumbu Y. Dan ternyata kalau kita perhatikan ini, suatu garis kalau tegak lurus terhadap garis Y, maka ini ternyata sejajar dengan sumbu X. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata sumbu X dan sumbu Y juga ini tegak lurus. Jadi kalau ada garis yang berpotongan dengan sumbu Y, maka itu sudah dipastikan akan sejajar dengan sumbu X. Dan sebaliknya, kalau ada garis yang tegak lurus dengan sumbu X, maka dia akan sejajar dengan sumbu Y. Itu, nah, pendek saja karena kita hanya mengenal saja yang namanya garis sejajar sumbu dan garis tegak lurus sumbu, juga garis yang memotong garis sumbu. Kita untuk menguji pemahaman materi ini, silahkan kalian kerjakan latihan 2.3-nya. Di sini gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X yang berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Nah, ini perintahnya untuk digambarkan. Kemudian yang kedua, gambarlah garis M yang tegak lurus pada sumbu Y berada di bawah dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Nah, kemudian soal yang ketiga, jika ada garis A melalui titik B 4,5, nah ini titik koordinatnya, dan titik C 4,-5, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Silakan kerjakan latihannya di buku latihan kalian. Kemudian kalian setorkan kepada ibu bapak guru kalian di sekolah, kemudian untuk dinilai dan dibahas. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.